Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang ada di rumah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Tentu luar biasa ibadah ini yang dinanti-nanti oleh umat Islam semua di seluruh dunia dalam 1 tahun 1 bulan. Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia bagi kita semua. Di dalam surat Al-Baqarah 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa ini ditujukan pertama kepada khususnya orang-orang yang beriman, yang kedua diwajibkan, tidak hanya disunahkan tapi diwajibkan kepada umat Islam yang beriman ini untuk menjalankan ibadah puasa. Yang ditekankan lagi kalau kita membaca tafsirnya Ibnu Katsir ataupun jalan lain yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, misalnya begitu, atau Profesor Quraisy Shihab, menyatakan bahwa betapa pentingnya puasa ini sehingga sebelum Islam datang pun, Islam Rasulullah ini kita diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Semua nabi melaksanakan puasa, bahkan orang-orang Majusi, orang yang menyembah berhala, yang meremata, juga melaksanakan puasa. Jadi puasa menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Yang kedua, poinnya adalah tujuan dari semua proses puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang beriman. Nah, puasa menjadi salah satu alat media yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, agar kita dalam waktu 1 bulan bisa menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa. Ibaratnya kalau kita bisa melihat misalnya karbon, karang itu akan menghasilkan atau akan berproses bisa menjadi intan atau menjadi batu bara. Begitu. Puasa ini juga akan melahirkan, apakah akan melahirkan orang yang hanya sekedar lapar dan dahaga saja, atau melahirkan orang-orang yang bertakwa, laksana seperti intan. Padahal bahan bakunya sama seperti batu. Nah, apa proses yang terjadi di situ sehingga kita menjadi intan yang luar biasa mah, dijual per karat, tidak per ton, tidak per kilo, tidak per kintal. Kemuliaan puasa itu menjadi sangat penting karena puasa itu adalah hakikatnya menahan diri. Tidak hanya persoalan makan dan minum, tapi menahan diri dari sahabat-sahabat keburukan. Nah, yang menarik adalah bahwa dalam diri kita ini ada sahabat-sahabat yang harus kita tekan betul, harus kita tahan betul, agar itu tidak berakibat buruk kepada diri kita maupun orang lain, tidak merusak, tidak fasad, tidak hanya merusak diri kita, tapi merusak lingkungan, bahkan orang lain, bahkan umat yang lebih banyak. Yaitu salah satunya apa? Bahaya ghibah. Bibir kita, gitu kan, ucapan kita, gitu kan, hati kita yang negatif melihat orang lain, itu bisa melahirkan ghibah. Ghibah. Rasulullah ketika ditanya apa itu ya Rasulullah ghibah, ghibah adalah bagaimana kita membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Yang kedua adalah fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu surat Al-Baqarah, di situ telah difirmankan bahwa betapa bahayanya fitnah. Bahkan fitnah ibaratnya lebih kejam dari pembunuhan. Yang ketiga adalah ucapan yang sia-sia, perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak memberikan efek kemanfaatan,
kepada orang lain. Nah, paling tidak 3 hal ini yang harus dihindarkan dari kebiasaan-kebiasaan bibir kita, mulut kita, untuk selalu berkata yang baik, selalu berkata yang memberikan manfaat, menenteramkan, menyenangkan bagi kita semua. Sehingga dalam puasa ini, kalau kita selalu berproses, berintrospeksi, bermawas diri, gitu kan, bagaimana merenungkan hakikat kehidupan ini, tentu kita bisa melalui puasa ini dengan baik, sehingga harapannya gitu kan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa itu bisa terwujud. Dan harapan kita, puasa ini adalah puasa yang kita ibaratkan puasa terakhir kita, puasa di mana bisa jadi tahun-tahun depan kita tidak bisa mengikuti atau menjalankan puasa lagi, karena bisa jadi kita sakit, bisa jadi kita bahkan sudah meninggal dipanggil oleh Allah SWT. Maka kita berharap puasa ini menjadi momen yang luar biasa bagi kita untuk memperbaiki diri. Kenapa begitu? Karena ciri-ciri orang bertakwa itu adalah bagaimana dia bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya, gitu. Bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, bahkan di saat dia lapang maupun sempit dengan hartanya, dan kita bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itulah ciri-ciri orang bertakwa yang dimuliakan oleh Allah, yang begitu disanjung-sanjung oleh Allah, bahwa semua manusia diharapkan bisa berproses untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan mudah-mudahan pada Ramadan ini kita selalu dimudahkan, dilancarkan, diberi rahmat hidayah oleh Allah, sehingga bisa menjalankan puasa ini dengan baik, dengan khusyuk, mengisi hari-hari dalam Ramadan ini dengan ibadah-ibadah terbaik kita, dengan harta-harta terbaik ini, infak-infak kita yang terbaik. Dengan itu harapan kita, mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa seperti yang diharapkan oleh Allah SWT. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala yang berlipat. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu semua di sekolah Muhammadiyah. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu semua menjadi anak yang soleh-solehah, bisa membanggakan, bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.